Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi summa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in thumma ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa mursyidina wa liwalidayna وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala salati. Kalau waktu di madrasah ada baharnya. Alhamdulillahi ala salatihi summa salamullahi ma' salatihi ala nabiyyin ja'a bitauhidi wa qad arad dinu ani tauhidi. Waktu di madrasah itu ada baharnya, ada ketukan-ketukannya. Artinya Bismillah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah atas sholatih, hubungannya, summa salam, kemudian salam Allah beserta sholawatnya, salam Allah beserta dengan sholawatnya atas Nabi yang datang dia dengan tauhid. Ala nabi jin, atas nabi ja'a bitauhid, yang datang ia dengan tauhid. Maksudnya atas nabi yang membawa agama yang isinya mengesahkan Allah. Wa qad ara, dan sungguh ara, ini terjemahkan ara tak berpakaian, maksudnya sunyi, kosong. Ad-din, agama, anit tauhid, daripada tauhid. Maksudnya begini, salam dan selawat Allah kepada Nabi. Nabi di sini maksudnya Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad datang membawa tauhid.
Padahal sungguh sebelumnya agama itu tidak ada tauhid. Bukan maksudnya agama yang dibawa nabi-nabi sebelumnya. Sebelum Nabi Muhammad nih diangkat jadi rasul, umat waktu itu berada dalam kejahilian. Mereka itu tidak mengesahkan Allah, bahkan tidak mempertuhankan Allah. Mereka itu menyembah selain Allah. Itu sebelum datangnya Nabi kita Muhammad membawa agama tauhid. Sebelumnya sungguh sunyi agama itu daripada mentauhidkan Allah. Iya. Di zaman jahiliyah sebelum Nabi diangkat jadi rasul, memang umat waktu itu tidak ada yang mengesahkan Allah. Jangankan mengesahkan Allah, mentuhankan Allah pun tidak. Menyembah berhala orang itu segala macam lah, jadi sesembahan. Maka kehadiran Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah nak meluruskan itulah, sehingga misi kerasulan semua sama dari sisi iman. Dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai bahkan Nabi Muhammad, la ilaha illallah. Makanya kedatangan Rasul sebetulnya untuk menyatakan ilah itu hanya Allah, selain Allah bukan ilah. Untuk meyakini ada sang pencipta, seandainya pun tidak ada Rasul yang menyatakan itu, dengan kemampuan akal manusia sudah bisa memastikan ada sang pencipta dengan kekuatan akal. Dengan kekuatan akalnya udah bisa. Akal yang sempurna akan memastikan bahwa ada sang pencipta alam. Karena alam ini tak akan tercipta dengan sendirinya. Cuman keyakinan yang sudah benar didapati dengan akal itu, ketika tidak dibimbing oleh nilai-nilai wahyu, akhirnya banyak yang kesasar. Siapa sang pencipta itu? Masing-masing lah dengan imajinasinya meyakinkan sang pencipta itu masing-masing. Ada yang ini disangkanya sang pencipta, ada ini. Kedatangan Rasul justru untuk meluruskan itu, bahwa sang pencipta itu bukan siapa-siapa, dia Allah. Tak ada sang pencipta lain kecuali hanya Allah. Maka oleh karena itu sembahlah semata-mata Allah sebagai sang pencipta, karena memang tak ada sang pencipta lain selain Allah. Itulah misi kerasulan itu. Semua membawa agama tauhid. Tidak ada satupun Rasul yang diutus Allah yang tidak menyatakan keesaan Allah. Perkara syariat bisa ya berubah-ubah. Perkara syariat bisa berubah. Syariat Nabi Musa, kalau kena jilat anjing mesti dipotong. Ada disiram-siram pakai air ya, potong. Jadi kalau kain kena jilat anjing, potong kain itu. Walaupun mahal lah, tak peduli, pokoknya potong. Kalau kuyak dia pula, tempel, begitulah paling. Tapi kalau syariat Nabi kita Muhammad SAW, tak apalah dipotong, siram aja 7 kali dengan air, 1 diantaranya air campur tanah, selesai. Jadi syariat bisa berbeda, tapi namun masalah tauhid sama. Tidak ada seorang Rasul yang mentuhankan selain daripada Allah. Semua sama. Memulai An-Nazim. Nazim yang menyusun nazam. Inilah kitab Jauharatut Tauhid. Pengarang kitab Jauharatut Tauhid. Syekh Ibrahim Al-Luqani. Pengarang. Dalam bentuk syair. Maka dibilang nazim.
Nazim itu yang menyusun bait-bait syairnya. Sementara bait-bait syairnya itu disebut nazm. Penyusunnya nazim, isim fa'ilnya. Memulai an-nazim yang menyusun nazam syairnya, yakni Syekh Ibrahim Al-Luqani, dengan basmalah. Basmalah itu maksudnya Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu diiringi pula hamdalah, itulah alhamdulillah. Kenapa kok begitu? Kok diawali dengan bismillah, diiringkan dengan alhamdulillah? Karena mengikut kitab yang mulia pada memulainya dengan keduanya. Kitab yang mulia maksudnya Al-Quranul Karim. Nah, mengikut Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu diawali bismillah, kemudian alhamdulillah. Jadi mengikutlah macam mana di kitab yang mulia. Dan sesungguhnya telah menakol Abu Bakar At-Tusi, itu An-Nusi, At-Tusi, akan ijma' ulama, sepakat semua ulama tiap-tiap agama atas bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memulai sekalian kitab-kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada menakal Syekh Abu Bakar At-Tusi bahwa ini menjadi ijma' ulama semua agama yang dibawa oleh rasul-rasulnya, bahwasanya Allah Ta'ala memulai sekalian kitab-kitab yang diturunkannya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan di samping karena itu mengikut yang dalam Quran itu, begitupun yang menjadi ijma' para ulama bahwa agama semuanya yang dibawa oleh rasul-rasul dari Tuhan yang sama, yakni Allah Subhanahu wa taala, memulai kitabnya dengan bismillah. Di samping itu juga dan karena mengamalkan hadis Rasulullah. Apa hadisnya? Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au adzam au aqta. Itu au. Ini dalam ilmu hadis terjadi syak firrawi. Apa yang dibilang Nabi abtar atau adzam atau aqta, maka semua dibikinnya. Tapi pada dasarnya abtar, adzam, aqta sama itu maknanya. Artinya tiap-tiap perkara yang mempunyai hal yang penting. Tapi hal penting itu menurut siapa? Tidak menurut kita, menurut syarak. Siapa syarak itu? Allah dan Rasul. Tiap perkara yang penting menurut Allah dan Rasulnya, maka jika tidak dimulai padanya dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia abtar atau adzam atau aqta. Apa makna abtar? Mana adzam? Makna aqta, yakni terputus, terpotong-potong. Maka orang kalau kena penyakit jazam itu disebut kusta. Badannya, tangannya misalnya putus-putus ya. Maksud putus di situ apa? Kurang dan sedikit berkatnya. Jadi setiap perkara yang penting menurut syarak, ketika kita tidak memulainya dengan membaca atau menuliskan bismillah, maka perkara yang penting pada syarak itu menjadi kurang berkatnya. Makanya kita pun bahkan pengarang
ketika menyusun bait syair ini diawalinya lah dengan bismillah supaya keberkahan kitab yang disusunnya ini menjadi sempurna, tidak ada yang terputus, tidak ada yang terpotong, sehingga utuh dia. Nah, inilah harapan daripada nazim, kenapa kok diawalinya dengan bismillah, mengamalkan hadis Nabi. Maka pengertian dia kurang berkat atau sedikit berkat, walaupun sempurna pada hissi, susunannya sempurna, nggak ada yang kurang, tapi berkah dari itu kurang. Kalau sudah berkahnya kurang, manfaat ke akhirat pun kurang. Jadi kalau kita kan melihat sesuatu yang jadi ukuran sama kita hissi, karena itu yang nampak sama kita dengan kepala. Masjid, megah, wah ya, mantap betul. Kamar mandinya pun luas, keramik semua, nyaman kali. Kurasa aku pun kalau tidur di kamar mandinya pun bisa lah kurasa, saking nyamannya, begitulah. Mantap betul bangunan masjid itu hissinya. Tapi kalau berkahnya, nah kita lihat apakah orang sembahyang di situ menambah-nambah khusyuk atau menambah-nambah ngantuk. Kalau nambah-nambah ngantuk, aku tak kenapa kalau sembahyang di situ ngantuk aja bawaannya. Sama semua jemaah bilang sama. Oh, ini apa masalahnya? Mungkin boleh jadi karena kurang berkah. Jadi manfaatnya itu nggak begitu kali besar karena nggak berkah. Makanan mantap, ada udang tegap-tegap semua. Cuman malam ini tak ada udang tegap. Entah bulan depan. Ikan kakap besar. Kalau ditengok hisinya mantap. Sekiranya dengan makan tuh menambah-nambah ibadah kita kepada Allah, berarti berkat. Udahlah hisinya pun mantap. Menambah ibadah, tambah pula berkah. Tambah mantap. Jadi ciri-ciri keberkahan itu ketika memang sesuatu yang kita bikin menambah-nambah taat kita kepada Allah, membuahkan hasil akhirat, itu baru ada berkah. Kali kalau tidak menambah-nambahkan itu, ya sekedar sempurna pada zahirnya, tapi tidak pada batinnya. Batinnya itulah keberkahan. Jadi kalau bolehlah nak kita contohkan berkah itu kira-kira ya macam kelapa santannya tuh. Jadi ini kadang-kadang orang jualan yang boleh nak murah saja, sementara barang-barang semua udah naik. Ku tinggikan harga, ku naikkan harga, tak laku. Sementara pembeli nak bosar, harga jangan naik, barang naik. Kalau kayak gini ceritanya tumpur lah nih, dia kali orang tuh lah. Jadi bak kelapa tuh banyak memang dibikin kelapa tuh. Cuman kelapa yang sudah diperas santan, memang rasanya beda lah pula. Dicampur kelapa yang sudah diperas santannya sama yang kelapa masih bersantan. Waduh lah, bisa lah tegap dibikin. Cuman kan rasanya udah beda. Jadi santannya itu lebih bikin lemak, sedap deh. Itu pula sudah berkurang. Itulah kira-kira berkah. Jadi santannya itulah kalau ibarat kelapa itulah berkahnya. Jadi kalau itu udah dicabut, tak kalah besar manfaatnya. Makanya dalam hadis Nabi bilang, sayati zamanun ala ummati
sayati. Ya'ti itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu zamannya dua, lil hal wal istiqbal. Untuk masa menunjukkan saat ini, sekarang nih, bisa juga untuk istiqbal, saya yang akan datang. Tapi kalau pakai sin di awal, biasanya sudah untuk akan datang. Saya akan datang nanti, zamanun, akan satu masa, ala umati, atas umat. Coba kita tengoklah dulu, kita aman-amati. Apakah yang kata Nabi nanti akan datang satu masa tuh, nanti kata Nabi dulu udah terjadi gini hari? Nah, kita coba sama-sama kita aman-amati. Apa rupanya yang datang kepada umat Nabi? Ya firruna minal ulama'i wal fuqaha. Mereka lari dari orang alim dan ahli fikih. Apa maksud lari? Jumpa orang alim lari gitu? Bukan. Tidak mau hadir ke majelis orang alim, tidak mau hadir ke majelis ahli fikih, itu namanya lari. Tegasnya lah malas ngaji. Kecuali Kuala Tanjung, subhanallah. Rajin-rajin ngaji. Inilah bikin kami dari Medan, dari Tombong, semangat juga datang kemari. Karena yang dengarnya pun semangat. Kalau dengarnya begini-begini, ayo usah datang. Salat. Ini entah ujian dari Allah, tak tahu saya. Terlambat pula 1 jam. Tapi saya tengok tak ada yang ngantuk ini. Tak ada ibu-ibu, tak nampak saya. Insyaallah nggak ada ya, boy. Udah janji. Semangat aja. Jadi karena jamaahnya semangat, ustadznya pun semangat. Lari dari orang alim, lari dari ahli fikih, tegasnya tak mau ngaji. Bukan jauh kali dari orang alim tuh, dibakati orang alim, tapi dasar tak mau ngaji, tak mau ngaji. Macam tempat kami sana, yang ngaji-ngaji mulai yang jauh-jauh, tetangga tidak pula mau ngaji. Kadang sedih juga. Saking dekat tak nampak. Saking dekat tak nampak. Kadang-kadang cerita-cerita saya bilang, datang ke rumah begini-begini, nyampaikan keluh kesah kehidupan. Apa? Kalau kita butuh Allah supaya kasih rezeki, dekatlah. Iya katanya. Ngaji, dia bilang. Ikut ngaji. Segan aku yang ngaji ustad katanya. Tidak. Variatif tuh, ustad ada, tukang pangkas ada, macam-macam itu. Nggak percaya bahwa datang, saya bilang. Yang baca kitab pandai datang. Memang kok malam Selasa di rumah tuh pakai kitab Arab memang. Tapi kan walaupun pakai kitab Arab, saya kan jelaskannya nggak pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Berarti masih bisa lah dipahami. Nggak apa-apa, datang aja. Walaupun tak pandai baca kitab, datang aja. Orang saya jelaskan pakai bahasa Indonesia, bukan pakai bahasa Arab. Makanya variatif. Ada yang tukang pangkas, ada yang macam-macam lah. Udah datang dia. Agak-agak 2 kali. Habis itu lenyap. Tak sampai 3. Jadi kadang saya pikir, ya Allah, yang jauh-jauh datang, yang dekat-dekat tak datang. Itu tadi. Ya firruna minal ulama'i wal fuqaha. Akibatnya kata Nabi, fayabtalihimullahu ta'ala bisalasi baliyat. Maka Allah timpakan kepada mereka 3 macam bala. Akibat dari karena tak mau ngaji. Mana yang 3 tuh? Terkait dengan berkah tadi. Yarfa'ul barakata min kasbihi. Diangkat Allah Ta'ala lah keberkatan dari usaha mereka. Mungkin karena gigih mereka tuh dikasih Tuhan banyak. Hisinya. Bentuknya banyak. Bertambah-tambahlah rezeki itu. Dari 1 hari 100.000 jadi 200.000 sampai bahkan 1 juta 1 hari. Gaji siapa boleh. Banyak.
Tapi ketika berkah dicabut, banyak tuh tidak membawa keuntungan buat akhirat. Paling sonang-sonang di dunia itu sajalah. Kadang bukan pun senang, jadi malapetaka. Anak pun kena narkoba lah. Habis itu asik nak mengancam-ngancam saja omaknya, ayahnya. Kalau tak kasih duit kubunuh ayah, stres. Naik semuanya, segala asam. Asam lambung naik, asam urat naik, tak asam apa lagi. Terakhir mukanya pun masam lagi. Tak ada senyumnya. Stres dia. Apa akibat? Boleh jadi yang dikasih Tuhan yang banyak hisinya tuh sempurna pada hisi, tapi tak ada lagi berkat. Nah kita mau kalau bisa hisinya pun bagus, berkatnya pun sempurna. Nah, itulah hendaknya. Tapi kalaupun tidak, milih berkah walaupun sedikit atau banyak tapi tak berkah. Pilih mana Pak? Kalau saya milih banyak berkah. Tapi itu kan tak pilihan. Tadi pilihannya sedikit berkat, banyak tak berkat. Tentu pilih sedikit yang berkat. Iya. Kayak kita beli durian satu keranjang 200.000, tapi yang busukan semua. Paling-paling sebiji, satu buah, satu papan itu aja lah yang tak busuk. Sekarang waktu cuman berbusukan. Terakhir aku ini beli durian apa beli kulit durian. Biar sedikit dia tapi mantap, dagingnya tebal, dimakan tak berbiji. Mantap. Tak banyak, 5, tapi ngabiskannya mah nak muntah ngabis. Kira-kira begitu lah. Tetapi tidak sempurna pada makna, walaupun sempurna pada hisinya, bentuknya, bendanya sempurna, susunannya sempurna, tapi maknanya tidak sempurna. Itu tandanya tak berkah. Dan juga serta mengamalkan hadis Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdillah. Lanjut kayak yang tadi di atas, bahwa abtar au azam au abta. Tiap-tiap perkara yang mempunyai hal yang penting menurut syarak, bila tidak dimulai padanya dengan alhamdulillah, tapi ilah itu ilah akhirih, maka dia abtar, adzam atau abta. Maknanya apa? Ya tadi itu terputus, maksudnya kurang berkah. Di atas tidak dimulai bismillah, di bawah tidak dimulai dengan alhamdulillah. Ancamannya sama, kurang berkah. Dan yang dimaksud dengan amar, kullu amrin. Amar itu situ apa maksudnya? Atau perkara? Apa yang dimaksud dengan amar atau perkara di situ? Yaitu apa-apa yang mencakup perkataan, sesuatu yang mencakup bacaan, seperti misalnya qiraah, membaca kitab tidak diawali bismillah, maka abtar, ajzam, aqta, kurang berkah. Baca kitab hadis tak diawali bismillah, kurang berkah. Baca kitab fikih tak diawali bismillah, kurang berkatnya. Baca apa sajalah asal bacaan yang bagus, tiba-tiba tak dimulai dengan bismillah, maka dia kurang berkat. Dan perbuatan tadi perkataan, ini perbuatan. Seperti apa? Misalnya perbuatan itu mengarang kitab, itu kan perbuatan itu. Mengarang itu perbuatan, bukan ucapan itu. Nah, memulai karangannya diawali dengan bismillah. Kalau tidak, maka karangannya ini tidak berkah atau minimal kurang berkah.
Kemudian kullu amrin zibalin. Apa makna zibalin di situ? Yang mempunyai hal sekira-kira penting dia menurut syarat. Mempunyai hal yang penting pada syarat menurut syarat. Yakni tidak dari perkara-perkara yang rendah. Kalau perkara yang rendah itu enggak pala penting pada syarat. Dan tidak pula yang haram, apalagi tidak pula yang makruh. Itu yang haram, yang makruh itu sesuatu yang tak penting pada syarat, bahkan dilarang. Dan disyaratkan juga bahwa tidak perkara itu zikir mahdoh, zikir semata-mata, dan tidak pula menjadikan syarik baginya permulaan yang tidak berbasmalah dan berhamdalah. Itu pengecualian itu ya. Tidak dari perkara yang rendah, satu. Tidak yang haram, tidak yang makruh. Disyaratkan pula bukan dia zikir mahdoh, zikir semata-mata. Kemudian tidak pula menjadikan syarik Allah dan Rasulnya baginya itu permulaan yang memang tidak pakai bismillah atau tidak pakai hamdalah. Maka keluar dengan perkara-perkara yang rendah, seperti memakai selom, itu kan tak pala-pala kali itu. Maka tak disunatkan itu baca bismillah dan baca hamdalah. Meludah itu kan perkara rendahnya, itu meludah. Tak pala meludah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, tak pala. Buang ingus, tak pala bismillahirrahmanirrahim, tak pala. Tak sunat itu buang ingus tuh pakai baca bismillah dan alhamdulillah. Kemudian apalagi, dan keluar dengan yang haram, tapi haramnya haram zati, bukan haram aridi. Kalau yang aridi masih tetap sunat dibaca bismillah, tapi kalau haram zati itu tak sunat dibaca bismillah. Apa contohnya? Berzina. Wah, nak berzina nih, bismillahirrahmanirrahim, pakai Allahumma jannibnas pula. Allahumma jannibnas syaitan wa jannibis syaitan. Sementara itu udah setan, minta pula dia berlindung dari setan. Itu aja perbuatan setan, berzina. Enggak. Maka baca bismillah ketika saat melakukan zina itu tidak disuruh oleh syarat, bahkan haram hukumnya. Haram. Kalau maksudnya menghinakan bismillah, meletakkan pada zina, itu bisa kafir. Minum orang tuh, datang awak karena nak pergi ke masjid. Begitu kita datang, lewatlah belobe-lobe, berjubah-jubah untuk menghinakan bismillah tuh di depan kita lah, dibilang bismillahirrahmanirrahim. Wah, nikmat kali lah minuman ini katanya. Apa maksud dia kita lewat bismillah? Nak menghinakan bismillah pula, maka dibacanya. Bak tahu kalian? Begitu. Nah, kalau maksudnya menghinakan bismillah tuh bukan haram tapi kafir. Tapi kalau maksudnya bukan menghinakan bismillah tuh litabarruk, tapi salah tempat. Ini nulis togel. Apa togel? Iya, togel. Togel ya. Ya Allah, mudah-mudahan dengan berkat bismillah tembus lah ini 4 angka nih. Bismillahirrahmanirrahim. Cus tulis. Tembus pula. Kamu kok baca bismillah menulis togel? Haram itu. Bismillah. Ngambil berkatnya maksudnya.
mudah-mudahan walaupun tahunya kini haram, dengan kubacakan bismillah tobus. Nah, ini nggak sampai kafir, karena tujuan dia bukan menghinakan bismillah tuh. Berharap sama Tuhan mudah-mudahan karena bismillah ini tobus. Walaupun salah tempat tabarruknya, salah tempat. Ini haram. Haram. Membaca bismillah untuk melakukan sesuatu yang haram. Tapi yang haramnya haram zati ya. Seperti main togel, nuliskan togel tuh, minum-minuman yang memabukkan, berzina, atau menceritakan aib orang lain. Nah, itu haram zati. Maka baca bismillah untuk melakukan semua itu hukumnya haram jika maksudnya bukan untuk menghinakan bismillah. Tapi jika untuk menghinakan bismillah, maka membacanya ketika saat melakukan yang haram itu menghilangkan iman. Na'udzubillah min dzalik. Tapi beda haram yang aridi. Haramnya itu mendatang. Misalnya macam mana? Berwudu tapi pakai air curian. Nah, apa hukumnya? Haram. Bukan berwudunya itu haram, mencurinya itu haram. Digunakan untuk wudu, ya tetap haram. Nggak bisa itu mencuri itu tahunya haram. Tapi sehubungan karena untuk dipakai sholat, haramnya jadi hilang. Apa pula? Ya tetap haramnya haram. Sama juga korupsi aku. Nah, berapa? 3 triliun. Cuman 1 triliun kusumbangkan ke masjid. Apa maksudnya? Aku ngamalkan hadis ini. Fa'at bi'is sayyatal hasanah tampuha. Pakai hadis ini. Iringkanlah kejahatan dengan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan yang dilakukan akan menghapuskan kejahatan. Jadi aku korupsi itu jahat, taunya tapi aku sedekahkan. Sepertiganya aku sedekahkan ke masjid. Kata Nabi, kalau kita bikin baik, mudah-mudahan kejahatan itu hapus dengan kebaikan. Kalau ini bukan menghapus, menambah. Bukan begitu maksudnya. Iringkanlah kejahatan masa lalu setelah kita bertobat hari ini. Bikin banyak-banyak kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan setelah kita bertobat hari ini diharapkan akan menghapuskan dosa-dosa masa lalu. Itu maksudnya. Bukan asal bikin jahat separuhnya untuk bikin baik. Bos, enak kali. Enggak begitu maksudnya. Jadi kalau misalnya lah dulu kerjaannya menenggak minuman keras saja. Bahkan membandari kawan-kawannya minumkan. Sini. Apa bang? Udah aman, sini minum kita dulu. Wah, senang orang tuh, memang itu aja kerja orang. Gini hari udah taubat ya. Kalau dulu aku menenggak minuman keras, bahkan membandari orang minuman keras, gini hari setelah aku bertobat, ini ada pengajian, ku tengok Aswaja di Kuala Tanjung. Kalau begitu cocok juga lah. Ku bawakan bandrek susu ya, bandrek susu. Jangan kamput boleh Pak, mari. Bandrek susu. Wah, ada berapa orang ya. Kalau 5 ceret cukup lah nih Pak ya. Kita nih 5 ceret cukup lah nih. Cukup lah itu. Dibawa 5 ceret. Wah. Setiap pengajian bandrek susu. Bukan nyindir saya nih, enggak. Bandrek susu, Insya Allah bandrek susu yang dibikin ke majelis taklim nih akan menghapuskan dosa-dosa dulu yang menenggak-nenggak minuman keras. Insya Allah. Cuman nanti kalau bulan depan ada yang bawa bandrek susu, jangan salah paham Pak. Kurasa menebus dosa masalah. Jangan pula salah paham.